Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah BTR 1500 HD Bluetooth HD Music Receiver dari PX Digital Media. Langsung kita bahas. Teknologi wireless sekarang semakin umum digunakan. Banyak gadget dan alat-alat elektronik yang kita gunakan sudah nggak pakai kabel lagi Music Lover, alias wireless. Nah, kalau kita bicara audio portable nih, sudah umum sebenarnya produk-produk seperti TWS, headphone wireless, DAC wireless, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya nih, kalau kita punya speaker di home audio, pro audio, desktop, atau car audio, kadang-kadang kan itu masih pakai wire. Nah, gimana cara kita koneksinya? Padahal kita kan selalu pakai HP atau DAP untuk koneksi ke berbagai kegiatan kita. Ternyata ada loh produk yang bantu kita supaya produk-produk speaker yang masih menggunakan wire atau kabel itu bisa digunakan secara wireless atau tanpa kabel. Nah, ini alatnya Music Lover. Bluetooth HD Music Receiver dari PX Digital Media. Ngomong-ngomong, PX Digital Media itu adalah sebuah brand profesional elektronik dari Taiwan. Untuk fitur dan spek dari BTR 1500 HD seperti ini. Sudah support Bluetooth 5.0, multifunctional, mode receiver, inputnya headphone, laptop, tablet, komputer, outputnya speaker atau amplifier. Advanced Technology, sudah mendukung kodeks aptX HD, kemudian support juga aptX LL, SBC. Terus perangkat ini juga sudah mendukung low latency, easy connected, dan 8 device memory. Koneksinya cepat dalam beberapa detik dan bisa menyimpan memori sampai 8 perangkat. Ada LED indikatornya ya supaya kita bisa lebih mudah untuk melihat status mode yang digunakan. Stereo supported. Dengan protokol Bluetooth A2DP-nya, perangkat ini telah mendukung kualitas stereo yang mengubah kualitas audio biasa menjadi audio yang lebih jernih. Completed connector. Perangkat ini dilengkapi dengan kabel AUX 3,5 mm dan kabel converter RCA male to AUX 3,5 mm yang memudahkan kita untuk menghubungkan perangkat sesuai kebutuhan. Oh ya, selain AUX, dia juga menggunakan koneksi optikal. Sedangkan untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini. Paket penjualannya, kita masuk ke desain dan build quality-nya. Untuk desainnya sih sebenarnya cukup sederhana, bentuknya kotak dan cukup portable. Ukurannya seperti ini gue bandingkan dengan HP gue, kurang lebih mungkin 2,5 kali lebih kecil dari HP gue. Nah, jadi termasuk compact banget loh. Bahannya dari plastik, ringan, finishing glossy. Bagian atasnya ada tulisan PX Qualcomm aptX HD. Kemudian ada indikator lampunya, dan di bagian depannya juga nih ada indikator lampunya juga. Bagian belakang ada konektornya. Ada dua, ada optical yang tadi kita bahas dan AUX 3,5 mm. Untuk powernya menggunakan USB micro. Sedangkan di bagian bawahnya ada informasi mengenai kelistrikannya dan ada rubber fitnya. Overall menurut gua desain dan build-nya cukup baik. Gua kasih poin 7 untuk desain dan build quality-nya. Untuk koneksi, pairing, dan latensinya. Walaupun dia menggunakan Bluetooth 5.2, ternyata itu cukup cepat loh. Gua koneksi ke HP gua, terus gua pindahkan ke laptop gua, itu cepat banget dan sangat mudah. Pairing awalnya juga cepat. Sedangkan latensinya, ini kan memang ada teknologi low latensinya. Jadi aman banget, nggak kerasa sama sekali. Ya, gua nonton film, dengerin lagu, nggak ada kerasa ada kayak delay atau lambat, itu nggak ada. Aman sekali. Sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya Music Lover. Gue membandingkan suara BTR 1500 HD ini dengan menggunakan modulnya dan tanpa modulnya. Jadi wireless dan wire. Untuk speaker outputnya gue menggunakan Toned Fender Courbis. Ini tipe yang lama, jadi bukan Toned Fender Courbis yang baru. Yang baru kan ada Bluetooth-nya, yang ini yang masih murni hanya kabel aja. Sedangkan untuk source-nya gue menggunakan laptop gue, yaitu Asus VivoBook. Untuk sampel suara yang wire seperti ini. Ini gue gunakan untuk benchmarknya ya. Sedangkan ini adalah suara yang menggunakan PX BTR 1500 HD.
Yang gue notice nih, BTR 1500 HD, yang gue sebutin PX aja ya, jadi biar nggak kepanjangan gitu nyebutnya. Suara PX ini powernya gede banget Music Lover. Volume mungkin 20% sama kayak volume yang wire itu colok ke laptop gua itu mungkin 90%. Jadi ini yang paling signifikan kerasanya. Sedangkan untuk tuning suaranya, PX ini cenderung apa ya? Mungkin netral, balance to sedikit atau slightly bright lah. Kalau yang wire memang sedikit lebih smooth atau lebih halus. Detail tuningnya seperti ini. Bassnya untuk yang PX, deep, punchy, kemudian impactnya cukup cepat loh. Ini gue cukup suka. Dan gue ngerasa yang PX, ya yang wireless, itu ternyata lebih gede bassnya dibanding kalau kita hanya menggunakan wire aja. Sedangkan untuk midnya, gue ngerasa yang PX memang agak kerasa lebih mundur. Ya Music Lover bisa dengerin kan sampling suaranya ya. Yang wire memang lebih smooth, lebih tebal, dan lebih intimate untuk vokalnya. Kalau buat treble-nya, PX lebih extend. Ya tapi overall dua-duanya sih memang cukup airy lah. Ya mungkin karena efek dari speaker yang sama ya. Yang gue rasakan untuk tuningnya memang kalau kita pakai PX itu lebih apa? Lebih crisp gitu suaranya. Sedangkan untuk teknis suara, untuk detail, clarity, dan resolusi, menurut gua PX ini punya kualitas yang bagus. Mikro detailnya kedengeran, gambar suaranya juga bagus, jelas. Tapi memang gua ngerasa kalau yang wire itu sedikit lebih baik, terutama untuk poin resolusi suara. Untuk soundstage dan 3D imaging, gua ngerasa PX ini punya soundstage yang presisi, pinpointnya bagus, dan kerasa lega. Separasi instrumen, PX ini juga kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk. Gue bisa dengerin masing-masing instrumen dengan sangat baik karakternya. Nah, untuk noise floor, terus terang memang wireless pasti punya noise floor yang lebih kerasa dibanding dengan wire. Dan memang sama dengan PX ini juga. Apalagi kalau volumenya agak tinggi, noise-nya memang lebih kerasa. Gue juga nyobain untuk kegiatan entertainment seperti nonton film. Is there a problem? Nah, gue rekomendasi ini untuk film action. Karena impact bassnya yang bagus, kemudian soundstage-nya yang cukup presisi, jadinya itu kerasa realistik banget. Dan kita bahkan ngerasa kayak berada dalam filmnya gitu. Berada dalam kondisi filmnya, apalagi kalau film action. Itu kerasa banget tuh. Kesimpulannya Music Lover, kalau Music Lover punya speaker wire, ya baik itu desktop, ataupun home audio, pro audio, ataupun mungkin car audio yang mau mencoba supaya bisa catch up nih dengan teknologi wireless, ya apalagi mungkin udah punya DAP atau banyak koleksi lagu-lagunya di HP-nya, nah mungkin bisa gunakan alat ini. Bluetooth HD Music Receiver dari PX ini, ya BTR 1500 HD ini bisa bikin speaker-speaker kita itu punya koneksi Bluetooth yang stabil, tuh yang pertama. Kemudian latensinya kecil. Ketiga, yang gue suka, sound quality-nya itu nggak terlalu banyak kolorasi. Jadi apa ya, karakter speaker kesayangan kita itu akan tetap keluar, nggak terlalu banyak diganggu-ganggu gitu dengan warna-warna yang mungkin nggak terlalu cocok sama kita ataupun yang banyak micinnya lah istilahnya kayak gitu. Dan tentu saja harganya cukup affordable Music Lover. Ya bisa dibilang sekitar 300 ribuan lah. Ini masih oke lah. Gue cukup rekomendasi dengan alat ini. Tapi itu kan pendapat gua ya. Baiknya kalau ada kesempatan cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oh ya Music Lover, kalau Music Lover mau nyoba-nyoba di Bandung apalagi, Music Lover bisa main di Sinfonia Musik. Kita ada di Jalan Ciamplas nomor 205A. Ya silahkan datang sana nyoba-nyoba, diskusi. Itu banyak banget demo-demo produk, barang-barang X review yang mungkin Music Lover mau coba-cobain di sana. Gratis kok. Silakan mampir ke sana ya. Itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!